adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Adik-adik, kan mau nanya nih, kalian pernah gak sih punya teman yang dijauhin? Atau kalian pernah dijauhin sama temen? Atau kalian gak dianggap? Atau kalian diejek-ejek? Tapi adik-adik, ternyata bullying itu bukan hanya ada di zaman sekarang aja loh. Tapi zaman dulu juga ada seorang nabi yang dibully. Kalian mau tahu siapa? Gimana kalau kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Siapakah dia? Nama dia adalah Daniel. Daniel adalah orang Israel yang menjadi tahanan di Babel. Kalian ingat gak sih kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Nah, mereka itu adalah teman dari Daniel. Kalau misalnya kalian belum tonton, gimana kisahnya kalian bisa tonton di link di bawah sini ya. Daniel berasal dari keluarga bangsawan dan dia sudah dari kecil belajar tentang Alkitab seperti kita semua. Daniel juga adalah orang yang pintar, berperawakan yang baik. Nah adik-adik, selama masa tahanannya, Daniel dan teman-temannya ini berkomitmen untuk mereka hanya makan sayur-sayuran saja dan tidak makan makanan dari raja karena makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa. Tapi adik-adik, setelah diuji, ternyata Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel memiliki tubuh yang sehat dibandingkan orang-orang lain yang makan daging. Wah, keren kan? Alhasil semua pejabat itu jadi iri melihat Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel. Dan Tuhan mengaruniakan Daniel sebuah penglihatan, dia juga bisa menafsirkan mimpi. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar itu memiliki mimpi dan dia memanggil semua orang-orang pintar untuk menafsirkan mimpi tersebut. Dan di antara semuanya itu hanya Daniel yang bisa menafsirkannya. Makin bencilah, makin irilah para pejabat-pejabat lain. Nah adik-adik, karena Daniel berhasil menafsirkan mimpinya Raja Nebukadnezar, Daniel pun diangkat menjadi penguasa atas seluruh Babel di bawah pemerintahannya Raja Nebukadnezar. Nah, karena berkat Tuhan yang melimpah untuk Daniel, para pejabat itu kan menjadi iri kepada Daniel. Nah, mereka berpikir untuk mencelakai Daniel. Mereka berpikir untuk bagaimana caranya supaya Daniel ini jatuh. Nah, disitulah tindakan bullyingnya adik-adik dari teman-temannya Daniel ini. Mereka nggak suka kalau Daniel itu menjadi pejabat yang lebih tinggi dari mereka. Mereka memikirkan cara-cara yang jahat supaya Daniel ini menjadi celaka atau dia menjadi turun jabatan. Mereka mencari, tapi mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun dari Daniel. Mereka melihat kalau Daniel ini itu sangat taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik, para pejabat itu berpikir untuk membuat sebuah peraturan bahwa tidak boleh ada orang lain atau Allah lain yang disembah selain Raja Darius. Yang mana Raja Darius itu telah mengalahkan Raja Nebukadnezar. Jadi gak boleh ada yang lain disembah selain Raja Darius. Wah, Daniel di sini apakah dia menjadi daripada aku nanti jabatan aku turun, mending aku sembah Raja Darius aja. Apakah Daniel seperti itu? Tidak. Dia tetap memegang teguh kebenaran dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya ya? Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Dan tamatlah sudah riwayat dari Daniel.
Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel? Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja! Apa? Ini mustahil. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini. Karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap Tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia. Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Tapi Tuan, ini Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Dan kalian akan tahu betapa kuatnya auman singa-singa itu. Juga harus sama seperti Daniel, sekalipun teman-teman kita menjauhi kita, atau mereka mengejek kita, atau mereka memperlakukan kita secara tidak adil, kita sebagai anak Tuhan harus tetap ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Oke? Nah, buat adik-adik semua nih yang mau tahu tentang profil dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain, kalian bisa langsung download aplikasi Superbook Kids Bible. Kalian bisa langsung buka Play Store atau App Store, terus search Superbook Kids Bible. Nanti di situ ada logo gambar Tuhan Yesus. Nah, di situ langsung download. Karena di situ bukan hanya ada profil tokoh-tokoh Alkitab, tapi juga di sana ada games, ada Alkitabnya juga, dan juga ada animasi Superbook. Jadi adik-adik, kalian jangan lupa langsung download Superbook Kids Bible, oke? Kalau kalian juga mau request, Kak, aku mau request dong, kita bahas ini dong, kita bahas ini, kalian bisa banget ya, kalian bisa langsung DM ke Superbook Indonesia. Oke semuanya, sampai berjumpa di Semua Tentang Alkitab minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dadah!